Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul, anatomi kepala pada bayi, dan juga mekanisme persalinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Panggul itu terdiri dari bagian yang keras dan juga bagian yang lunak. Bagian keras itu ada dua, yaitu pelvis mayor dan juga pelvis minor. Lalu bagian yang lunaknya terdiri dari otot-otot dan juga ligamentum. Panggul terdiri dari 4 bagian, yaitu 2 bagian tulang pangkal paha atau kokse, tulang pangkal paha, lalu ada os sacrum atau tulang kelangkangan, os coccygeus atau tulang tungging. Ini terdiri dari 3 sampai dengan 4 ruas dan bersifat elastis. Lalu os kokse atau tulang pangkal paha. Tulang pangkal paha terdiri dari os ilium, os ischium, dan juga os pubis. Os ilium atau tulang usus, os ischium tulang duduk, dan os pubis tulang kemaluan. Lalu os ilium atau tulang usus. Tulang usus itu ada crista iliaca, ini bagian crista iliaca. Terus di sini ada spina iliaca posterior anterior, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior. Lalu di pelvis minor atau panggul bagian kecil itu ada 4 bidang, yaitu ada pintu atas panggul, luas lebar panggul, luas sempit panggul, dan juga ada pintu bawah panggul. Ya, selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang anatomi kepala bayi, yaitu ada os frontalis pada bagian depan, lalu ada os parietal, os occipital. Di antara os frontal dan os parietal dibatasi dengan sutura koronaria. Lalu di antara os parietal kanan dan os parietal kiri dibatasi dengan sutura sagittalis. Lalu di antara os parietal dan os occipital dibatasi dengan sutura lumbridae. Lalu di sini ada sutura mucosa. Lalu di sini ada os zygomatic atau tulang pipi. Di sini ada maxilla atau tulang rahang atas. Di sini ada os mandibula. Itu doang. Akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Yang pertama adalah penurunan kepala. Penurunan kepala pada ibu primigvida atau pada ibu dengan kehamilan pertama, biasanya penurunan kepala terjadi pada trimester ketiga atau akhir kehamilan. Sementara pada ibu multigravida atau tidak dengan kehamilan pertama, itu biasanya penurunan kepala terjadi pada awal persalinan. Ya, awal persalinan itu kan penurunan kepala. Nah, seperti ini. Ini ya. Penurunan kepala yang dimana kepala sudah mencapai di bagian pintu atas panggul. Pintu atas panggul. Penurunan kepala ini terjadi karena adanya kontraksi dari uterus, kekuatan ibu mengejan, serta gaya ibu berdiri tegak. Dimana kepala ini sudah mencapai pintu atas panggul. Nah, dari ini penurunan kepala itu ada 3 macam, yaitu ada synclistismus yang dimana kepala berada di antara simplicis pubis dan juga promontorium atau di antara jalan lahir. Yang kedua adalah asynclistismus anterior. Asynclistismus anterior di mana kepala mendekati promontorium. Jadi gini, lebih dekat ke promontorium, sehingga os parietal bagian depan lebih rendah daripada os parietal bagian belakang. Lalu yang ketiga adalah asynclistismus posterior yang dimana kepala mendekati simplicis, sehingga os parietal bagian belakang lebih rendah daripada os parietal bagian depan. Lalu yang kedua adalah fleksi. Fleksi adalah adanya dorongan dari janin, tetapi terdapat tekanan dari serviks
dinding rahim atau dinding panggul atau dasar panggul. Nah, jadi dia mau keluar tapi terdapat tahanan dari serviks. Lalu yang ketiga adalah rotasi dalam. Rotasi dalam adalah pemutaran ke bagian depan sehingga sedemikian rupa mencapai bagian terendah. Jadi terdapat pemutaran pada bagian terendah pada depan pemutaran ke depan dan ke bawah simfisis pubis. Jadi pemutaran gini, mutar. Lalu yang ketiga adalah ekstensi, yang dimana pada bagian ini kepala sudah mulai mencapai pintu bawah panggul. Jadi sudah mencapai pintu bawah panggul yang dimulai dari sutura sagittalis atau ubun-ubun kecil, lalu ubun-ubun besar, dahi, hidung, dan dagu. Nah, seperti ini. Jadi dia sudah mulai keluar. Lalu yang kelima itu adalah rotasi luar. Rotasi luar ini kepala sudah mencapai pintu atas panggul. Rotasi terluar ini adalah di mana kepala harus menyesuaikan dengan punggungnya. Harus menyesuaikan. Jadi ada gerakan gini-gini. Lalu setelah itu gerakan seperti ini adalah untuk menghilangkan torsi pada rotasi bagian dalam. Lalu setelah itu langkah yang keenam adalah ekspulsi. Ekspulsi adalah pengeluaran bahu. Dimulai dari bahu bagian depan, bagian terendah, lalu ke dalam, lalu ke bahu bagian belakang. Lalu sesudah itu janin akan keluar. Nah, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.